untuk tahun ini aplikasi AI kayaknya memang lagi rame banget gitu ya. Contohnya aja kemarin ada Nvidia Canvas, habis itu ada DALL-E, Midjourney, terus yang lagi rame sekarang itu ada aplikasi namanya Lensa, aplikasi buat bikin foto profil gitu. Nah, yang pengen saya perkenalkan kali ini yaitu aplikasi AI juga ya, namanya adalah Hitpao for AI Pao. Jadi aplikasi ini itu bisa bikin gambar berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Kurang lebih sih untuk prinsip kerjanya hampir mirip lah dengan DALL-E atau Midjourney tadi. Nah, cuman kelebihannya aplikasi ini itu bisa kita install di HP, terus dia gratis, habis itu juga dia bisa langsung kita pakai, jadi tanpa perlu registrasi macam-macam. Nah, cuman karena dia ini bisa dibilang itu adalah aplikasi yang baru rilis, jadi untuk AI-nya memang tidak akan sesempurna kalau kita bandingin dengan DALL-E atau Midjourney tadi. Cuman sih saya rasa untuk sekedar kayak bikin gambar gitu ya, berdasarkan imajinasi kita, saya rasa sih nggak ada salahnya untuk aplikasi ini tuh kita coba gitu. Nah, jadi jika teman tertarik, nanti kalian bisa download di Play Store atau nanti untuk link downloadnya akan saya tulisin di deskripsi video ini. Nah, jadi untuk tampilan dari aplikasi for AI Pao tadi ya, tampilannya sih kurang lebih kayak gini, cukup simple. Nah, jadi nanti untuk kata kuncinya itu bisa kita masukin di kolom yang paling atas ini. Nah, di sini kita bisa masukin beberapa kata kunci, jadi nanti untuk kata kuncinya itu kita pisah pakai koma. Nah, contohnya aja misalkan kita bikin kata kunci baru. Selanjutnya di sini kita juga bisa pilih nanti untuk hasil gambarnya, kita pengen stylenya tuh yang kayak gimana, apakah style anime, watercolor, dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa pilih di bagian style ini. Contoh, saya pilih yang matte ya, biar nanti untuk hasil gambarnya kelihatan kayak lebih ke fantasi gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa bikin nanti untuk gambarnya mirip seperti karya dari artis terkenal, contohnya kayak Da Vinci, Picasso, dan sebagainya gitu. Jadi kita tinggal pilih aja di bagian artis. Cuman untuk kali ini kita pilih yang tanpa artis dulu ya, biar nanti hasil gambarnya itu lebih netral. Dan kalau udah selanjutnya di bagian advanced setting, nah di sini kita bisa atur nanti untuk ukuran gambarnya, apakah nanti portrait, landscape, dan sebagainya. Terus juga di sini kita bisa atur untuk resolusinya, misalkan saya pilih yang 4K kayak gini. Kalau udah saturasinya juga bisa kita setting, dan terakhir tinggal kita klik aja nih tombol create yang di bagian bawah buat bikin hasil gambarnya nanti. Nah, kalau sudah, maka nanti dia akan bikinin sebuah gambar gitu ya, berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Contoh tadi saya masukin kata kuncinya adalah hutan. Jadi di sini ada gambar hutan, terus temanya fantasi, terus ada efek kayak cahaya, dan ada hewan-hewannya gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah suka nih gambar kayak gini, tinggal kita simpan aja. Caranya nanti kalian klik aja tombol download yang di kanan atas ini. Nah, sekarang di sini kita akan coba bikin gambar yang lain gitu ya. Di sini untuk kata kuncinya itu nggak mesti pakai bahasa Inggris, jadi di sini kita juga bisa masukin pakai bahasa Indonesia. Nah, contohnya aja kayak gini, nanti kita akan coba lihat nanti dia bikin gambar itu bakalan seperti apa gitu. Terus untuk style, misalkan kita pilih yang Ghibli, biar nanti untuk hasil gambarnya kayak anime Ghibli gitu. Nah, saran saya sih ya, buat temen-temen yang pengen nanti hasil gambar kalian itu lebih bagus, jadi kalau misal kalian sudah pakai style, jadi untuk artis itu mendingan kalian gak usah pakai lagi. Kalau misal kita pakai dua gitu ya, jadi stylenya kita pakai, terus artisnya juga kita pakai, sepengalaman saya sih untuk hasil gambarnya itu bakalan apa ya, kayak aneh gitu. Jadi nanti nih kalau misal kalian pengen artis ya kalian pilih artis aja, jadi stylenya nanti nggak usah. Atau kalau misal kalian pengen pakai yang style, nanti artisnya nggak usah kalian pakai gitu. Oke, untuk ukuran kayak gini, kalau udah kita create lagi. Ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa aplikasi ini memang baru rilis, jadi untuk AI-nya dia memang masih belum sempurna gitu ya. Cuman saya rasa sih untuk kedepannya pasti untuk AI-nya juga pasti bakalan lebih bagus lagi, karena untuk AI itu dia perlu kayak apa ya istilahnya kayak training gitu. Jadi semakin banyak dia training maka hasilnya dia juga makin bagus gitu. Oke, untuk contoh yang terakhir di sini saya pengennya. Oke, untuk contoh yang terakhir di sini saya pengen bikin sebuah gambar ya, gambar orang memancing di sungai. Tapi di sini kita nggak pakai yang style ya, karena dari tadi kita pakai yang style. Jadi untuk contoh yang terakhir, kita akan coba bikin gambar mirip seperti lukisan para artis terkenal, dan untuk gayanya, misalkan saya pilih yang Van Gogh. Nah, kalau udah kita create nih. Oh ya, untuk per hari ini sendiri itu kita dikasih kuota sebanyak 8 kali bikin gambar. Jadi nih, kalau misalnya kita sudah lebih dari 8, sebenarnya kita masih bisa bikin gambar selanjutnya. Cuman syaratnya kita nanti mesti kayak nge-share dulu linknya ini ke sosial media kita gitu. Kalau udah nanti kita bakalan dikasih kuota lagi. Oke, untuk hasil gambarnya kurang lebih kayak gini, dan menurut saya sesuai gitu ya dengan kata kunci yang kita masukkan. Jadi gambar orang memancing di sungai, tapi gaya lukisannya seperti gayanya si Van Gogh gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk aplikasi Hitpao for AI Pao kali ini.
Ya untuk hasil gambarnya sih, sekali lagi dia memang nggak sesempurna atau se-perfect gitu ya, kalau kita bandingin dengan Midjourney atau DALL-E. Karena untuk aplikasinya juga memang bisa dibilang baru rilis, jadi untuk AI-nya juga memang, belum sempurna banget gitu, jadi dia memang perlu atau butuh banyak training lagi, biar hasil AI-nya juga lebih sempurna. Nah jika kalian tertarik, nanti kalian bisa download aja aplikasinya ini di Play Store, atau nanti untuk link downloadnya akan saya tulisin di deskripsi video ini. So, terima kasih banget buat teman semua yang sudah menonton video kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini itu bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Kalau gitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.